Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita langsung saja mulai pembelajarannya. Perhatikan secara baik-baik video pembelajaran ini agar anak-anak menjadi lebih paham tentang materi yang akan disampaikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada ungkapan ya yang disampaikan oleh seorang anak. Pemimpin yang baik akan memperhatikan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, itu yang dinamakan pemimpin yang baik, ya. Di sini ada sebuah cerita tentang kepemimpinan yang berjudul Pak Abdi, ya. Anak-anak perhatikan secara baik-baik cerita ini ya, karena nanti setelah dibacakan nanti ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan bacaan yang berjudul Pak Abdi. Nah, perhatikan ya, pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Pak Abdi. Ya, betul. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan yang Maha Esa, para pahlawan berjuang, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya, selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu telah membaca teks yang berjudul Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Pertanyaan yang pertama adalah nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi?
Kira-kira nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Abdi itu apa saja anak-anak? Coba tebak terlebih dahulu. Ya, nilai kepemimpinan yang dimiliki Pak Abdi adalah agamis ya. Mau belajar terus-menerus, persatuan dan kesatuan dalam beragama, selalu bersyukur, selalu memberi inspirasi bagi orang lain, dan mampu memberi motivasi orang lain. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Nah, kira-kira apa jawabannya anak-anak? Iya, manfaat yang diperoleh penduduk adalah masyarakat merasa tentram, nyaman, aman. Kebersamaan antar warga itu juga semakin erat dan kuat. Pertanyaan nomor 3. Apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Kira-kira sudah atau belum? Nah, jawabannya sudah ya. Sudah, yaitu dengan cara mengajak warganya untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan. Selain itu, selalu mengajak warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan agama. Kemudian pertanyaan nomor 4. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Kira-kira hal yang dapat kita teladani dari Pak Abdi itu apa? Ya, selalu bersyukur ya. Semua aktivitas diniatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mampu menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama. Itulah tadi hal-hal yang dapat kita teladani dari Pak Abdi. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila. Bunyi sila ke-1 itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 5, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nomor 6, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, itulah tadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Perhatikan gambar peta negara-negara Asia Tenggara. Nah, di sini ada peta negara-negara Asia Tenggara. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, ada Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos. Nah, tentang Asia Tenggara ini aku yakin kalian masih ingat ya, karena pelajaran tentang Asia Tenggara ini sudah kalian pelajari pada semester pertama. Kemudian dari gambar peta Asia Tenggara ini nantinya anak-anak akan mencari jawaban dari beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, contohnya negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Ya, sudah jelas kalian masih ingat. Yang masuk negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Itu adalah negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Kemudian nomor 2, negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Ya sama jawabannya.
apa saja? Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar. Nah, itu ya. Kemudian yang nomor 3, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN ya? Misalkan Indonesia itu keunggulannya itu ada kopi, ada kelapa sawit, ada karet, ada teh, ada nikel ya. Ya kalau yang dari negara lain contohnya apa Pak? Contohnya dari negara Brunei Darussalam. Itu yang menjadi keunggulan apa? Yang menjadi keunggulan negara Brunei Darussalam adalah minyak dan gas alam. Nah, kalau yang misalkan dari Thailand Pak, yang menjadi keunggulan itu apa? Ya, kalau Thailand itu biasanya yang menjadi keunggulan adalah beras, jagung, ya, tebu, ya, itu yang dari Thailand. Nomor 4, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Ekspor, ingat ya, ekspor itu apa? Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, itu yang dinamakan ekspor. Contohnya negara Indonesia, barang-barang yang diekspor ke luar negeri itu apa saja? Contohnya ada teh, ada kopi, ada udang, ada tembakau ya. Kemudian ada lagi karet ya, terus ikan tuna ya, itu biasanya diekspor ya ke negara-negara yang membutuhkan ya. Kalian dapat mencari produk dari negara ASEAN yang lainnya ya, dikerjakan di rumah. Berikut ini adalah hal-hal pokok dalam pidato ya. Jadi dalam pidato itu ada beberapa hal pokok ya. Yang pertama adalah salam pembuka. Dalam salam pembuka itu berisi kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pendahuluan, yaitu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas dalam pidato yang akan kita sampaikan ya. Kemudian yang ketiga adalah inti pidato. Inti pidato itu berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan ya, yang telah disampaikan di inti itu dirangkum di akhir ya, sebelum penutup. Kemudian yang kelima, salam penutup. Salam penutup itu berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itulah tadi hal-hal pokok dalam pidato. Terima kasih, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Pak Guru harapkan meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Pak Guru harapkan kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Akhirnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru semoga nantinya bermanfaat bagi anak-anak semua. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.